Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Sholawat istighfar perbaiki sholat, sahabat perbaiki sholat. Jangan pernah mencari-cari kesalahan orang lain, jangan introspeksi diri introspeksi diri. Saya banyak dosa, saya banyak salah. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa-dosa saya dan mengampuni segala dosa-dosa sahabat semua. Karena kita semua akan mati sahabat. Semua akan ditinggalkan, harta, benda semua akan ditinggalkan. Yang akan menemani kita kelak di kuburan ini adalah amal ibadah kita, amal soleh kita, dan itu yang akan benar-benar dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, tidak pernah ada orang hebat dan orang kuat. Orang yang hebat adalah orang yang mampu melawan hawa nafsu kita, dan orang yang kuat adalah orang yang mampu menolong orang-orang yang lemah. Itulah orang hebat dan orang kuat. Tidak ada. Yang hebat dan kuat adalah Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Saja ngecaprak, baik. Mungkin saya sambat. Ini mudah-mudahan semua ahli kubur di sini, mudah-mudahan ya Allah diampuni segala dosa-dosanya semua, mudah-mudahan semua ahli surga semuanya. Amin Allahumma amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas, maaf saya mengganggu. Tadi siang saya sudah janjian sama sampean untuk bincang-bincang sebentar. Nggak apa-apa, diganggu waktunya sebentar saya untuk bincang-bincang. Nggak apa-apa. Boleh saya duduk, Mas? Nah, Mas, saya mau tanya-tanya sedikit. Sampean ini lagi melakukan apa sih, Mas? Cuma menyempurnakan ilmu saya. Oh, menyempurnakan ilmu. Ilmu yang bagaimana sih, Mas? Ilmu kekebalan, anti tembak, semuanya. Oh, anti tembak, kekebalan, semuanya disempurnakan dengan cara-cara ritual seperti ini. Emang buat apa sih, Mas, ilmu anti tembak sampai sampai dilakoni banyak angin kayak gini? Buat apa, Mas? Semuanya untuk kejahatan. Untuk kejahatan? Kejahatan gimana maksudnya? Apapun yang saya lakukan harus kebal terhadap peluru. Kebal oleh peluru. Waduh. Emang ada tak manusia sakti itu ada, Mas? Ada. Oh, ada. Nah, ini sampai itu sudah berapa hari ritual begini, Mas? Baru 3 hari. Oh, baru 3 hari. Nah, ini tuh ritualnya tuh malam hari saja atau siang juga? Malam saja. Oh, malam saja. Kalau siang? Pulang. Oh, siangnya pulang. Nah, istri dan anak-anak sampean tahu ritual kayak gini? Tidak tahu. Oh, tidak tahu. Dulu ini ritual kayak gini disuruh dari berguru dari mana sih, Mas? Dari guru saya. Oh, dari guru. Banyak gurunya dari mana itu, Mas? Tidak bisa saya katakan. Oh, ya wis, hapunten. Emang harus berapa hari ketika ritual ini untuk menyempurnakan ilmu sampean ketika nanti ditembak tidak mempan tuh harus berapa hari? 7 hari. Oh, 7 hari. Berarti 7 malam ya? Kan siangnya tidak ada. 7 malam. Betul. Oh, 7 malam. Nah, kalau sudah 7 malam selesai, itu emang bisa langsung dites, ditembak, gak mempan? Bisa. Oh, bisa. Emang kenapa sih ketika sampean ingin berbuat kejahatan harus melakukan seperti ini? Kenapa? Yang penting saya tidak mempan ditembak. Nah, kenapa tidak ada cara-cara lain sampean kerja? Nah, sampean itu
sehari-harinya ngapain sih Mas? Sebelum ritual ini kerjaannya apa? Saya berbuat jahat. Berbuat jahat gimana maksudnya? Saya mencuri, menggarong, apapun saya lakukan. Oh, mencuri, menggarong dilakukan. Sampean sholat tidak Mas? Tidak. Oh, tidak sholat. Nah, terus kalau kayak gini, itu harus ada yang dipantang tidak? Gangguan-gangguan apa ketika sampean batal gitu? Tidak ada. Oh, tidak ada. Terus kalau ada pocong kuntilanak di sini gimana itu? Saya lawan. Oh, dilawan. Kalau dianya berani gimana? Saya lawan terus. Oh, dilawan. Pernah 3 malam ini pernah ada yang menggoda bangsa-bangsa begitu Mas? Banyak. Oh, banyak. Menggodanya gimana? Menggoda banyak menampakkan. Oh, menampakkan. Terus kalau sampai tergoda gimana? Bisa batal gitu? Tidak. Oh, tidak batal. Nah, terus kalau selama semalam ini tuh sampean kayak gini aja tuh makan, minum atau merokok tidak? Tidak. Nah, kalau di sini ada orang yang tahu tuh sampean lagi gini terus dikerutukin itu gimana? Saya lawan. Dipindahin sama warga itu. Saya lawan. Oh, saya lawan. Emang dulu ketika sampean belum melaksanakan ini kalau berbuat kejahatan emang selalu ketangkep tak gimana? Ya, selalu dipukulin sama masa. Oh, dipukulin sama masa. Dipukulin sama masa. Terus sampean karena gara-gara dipukulin sampean kayak gini jadinya. Ya. Nah, ini kan keranda mayat emang dapat izin tidak dari kuncinya Mas? Tidak. Tidak dapat izin. Tidak. Nah, terus kalau kuncinya marah gimana? Saya lawan. Udah lama ya lawan. Terus kakak. Emang mantra-mantranya apa sih Mas ketika sampean sudah kayak gini begitu? Banyak. Oh, banyak mantranya. Bisa disebutkan Mas? Tidak bisa. Oh, tidak bisa. Nah, selain untuk kekebalan sampean di kuburan-kuburan ini tuh untuk penguasaan ilmu apa lagi sih Mas? Semuanya banyak. Apa itu Mas? Bisa menghilang. Terus? Tidak tembus peluru. Terus apa lagi? Tidak mempan dibacok. Terus? Semuanya. Oh, semuanya. Nah, kan ada kuburan-kuburan kayak gini nih. Terus itu bisa sampean kayak gitu? Bisa. Waduh. Itu maksudnya bisa gimana itu Mas? Saya panggil arwahnya. Oh, arwahnya dipanggil. Taunya arwahnya dipanggil itu gimana? Saya bisa memanggilnya. Oh, bisa memanggil arwah, bisa. Iya. Emang arwah yang orang sudah meninggal bisa dipanggil Mas? Bisa. Kata siapa itu Mas? Kata saya. Oh. Nah, kalau begitu saya boleh Mas, maaf mengganggu waktunya sebentar. Saya mau tahu sih gimana cara manggil arwah orang meninggal tuh gimana? Boleh? Boleh. Mengganggu tidak? Tidak. Nah, nanti ini bisa gugur tidak ritual sampainya nih? Tidak. Oh, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Sampai saya akan diajak, ini beliau juga bisa memanggil arwah orang yang sudah meninggal. Boleh Mas? Boleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dengan siapa? Udin. Oh, Udin. Udin tuh siapa nih Udin loh? Preman paling terkenal. Oh, preman paling terkenal. Nah, Udin tuh yang makam di mana nih Udin? Ini. Oh, ini. Taunya ini Udin makam terkenal terus sampean orang sini. Dulu apa ini teman sampean atau gimana? Bukan. Oh, bukan. Nah, Udin kok dulu bisa jadi preman ini, bisa dipanggil-panggil nih. Gimana sih bisa jadi preman? Saya sakti. Waduh, saya sakti. Nah, kenapa sakti Udin itu meninggal tuh? Kenapa sakti kok Udin bisa meninggal? Kenapa? Sakti. Ya sakti kok bisa meninggal tuh? Kenapa? Saya mau nanya ini. Kenapa? Kesaktian saya luntur. Oh, luntur. Kenapa lunturnya Udin? Ada yang mengerjain saya. Mengerjain gimana, Din? Ada yang melawan saya. Oh, melawan. Melawan seperti apa, Din?
Nah, ini Udin dulu menjadi. Nah, sekarang ketika meninggal, Udin sok apa yang dirasakan di dalam kubur nih? Apa nih Udin nih? Waduh. Kenapa, Din? Hah? Kenapa? Saya disiksa. Saya disiksa. Yang nyiksa kamu siapa, Udin? Banyak. Eh? Udin kenal enggak sama si Betran? Kenal? Tak sama Ahmad, tak sama siapa? Enggak. Nah, emang Udin kok nangis sih? Katanya preman gitu tuh. Kok sekarang tadi gagah kon? Kenapa Udin sekarang nangis? Mau apa Udinnya? Saya minta didoakan. Minta didoakan. Kenapa Udin? Saya disiksa. Yang nyiksa Udin siapa? Banyak di sini. Kok disiksa sih? Iya, karena saya berbuat jahat. Kok berbuat jahat? Kan tadi bukannya kamu sakti, Udin. Kenapa? Kok nangis berbuat jahat minta didoain? Emang keluarga kamu tidak mendoakan, Udin? Keluarga saya jauh semua. Oh, jauh semua. Nah, dulu ketika Udin mati tuh di mati kenapa itu? Wasilah kenapa? Apakah habis mencuri ditembak polisi tadi masa atau gimana Udinnya? Saya sakit. Oh, sakit. Sakit apa Udinnya? Banyak penyakit saya. Oh, banyak. Terus ketika Udin ini sudah disiksa, yang nyiksa orangnya banyak di dalam, Udin. Betul. Pakai apa Din nyiksanya, Din? Saya dicambuk. Terus apa lagi, Din? Saya ditusuk-tusuk, dipotong-potong. Oh, dipotong-potong Udinnya. Terus Udinnya sakit tidak? Sakit. Oh, sakit. Kenapa sih, Din? Oh, sakitnya Udin kebal. Tolong, saya minta didoakan. Nah, itu berbentuknya orang yang nyiksa itu serem, tinggi atau gimana? Itu siapa kata Udin? Apa malaikat atau apa itu, Din? Banyak. Oh, banyak. Ada berapa itu yang nyiksanya? Itu tiap hari, tiap jam atau gimana, Din, disiksanya, Din? Tiap hari, tiap jam, selalu disiksa. Terus Udin sekarang mau hidup lagi nggak, menyesal tidak, Din? Saya menyesal. Menyesal, Din? Oh, menyesal sih. Kenapa nggak dari dulu aja, Din, menyesal? Saya menyesal dulu aja, banyak orang jahat, saya jadi orang jahat. Oh, begitu, Udin. Nah, terus tiap hari, tiap apa itu keluarganya tidak ada yang mendoakan, Din? Udin punya istri nggak, Din? Istri saya nggak tahu kemana. Oh, istrinya tidak tahu mana. Punya anak, Din? Tidak. Kenapa sih, Din, tidak punya anak? Nggak tahu, saya tidak pernah punya anak. Nah, dulu waktu melakukan kejahatan itu dapat banyak, Din. Uangnya buat apa, Din? Banyak. Buat apa, Din? Buat mabok-mabokan. Terus? Buat main perempuan. Buat terus? judi. Udinnya pernah sholat? Tidak pernah. Oh, tidak pernah sholat. Terus ketika di kuburan, Udin ada yang nanya nggak Udin sholat tidak? Ada yang nanya. Ada. Terus Udin jawabnya apa? Tidak. Terus menyesal tidak sholat. Iya. Nah, ketika Udin di dunianya itu enak, mabuk-mabukan. Terus enak di kuburan, Din, enak? Nggak enak. Tidak enak. Tidak enak. Udin nyesel ya, Udin? Nyesel. Terus kenapa? Nangis? Oh, jangan nangis, orang preman nangis. Saya minta didoakan. Minta didoakan. Ya kan sama keluarganya aja, Din. Jauh. Oh, jauh. Keluarga saya tidak ada yang datang ke sini. Oh, tidak ada yang datang ke sini. Oh, begitu. Terus nanti doakan wes Udine ya. Macam-macam baik sudah danu. Wes nanti saya doakan wes. Al-Fatihah. Mas, itu tadi manggil siapa, Mas? Manggil arwah yang meninggal. Oh, manggil arwah yang meninggal. Itu tadi tahu, Mas, itu. Begitu, itu katanya manggil dedongkot tadi tembak. Itu mah ini dulu kenal sampai atau gimana? Iya. Dia memberi kabar. Terus saya ngobrolnya di sini atau Mas mau lanjut ritual lagi? Saya mau melanjutkan ritual saya. Oh, melanjutkan. Ya udah sok lanjutin, nanti saya ngobrol-ngobrol di situ.
Oh berarti itu sampai bisa manggil-manggil aja siapa? Saya anti tembak, anti bacok itu bisa? Bisa. Tadi sampai ngeh tidak? Maksudnya merasa tidak, kerasa tidak saya dialog dengan siapa itu? Sampai sadar? Tidak. Oh tidak sadar? Tidak salah. Masa sih? Udin tadi ngomong kan saya bicara sama Udin. Itu Anda nggak sadar sampean? Tidak. Terus sampean ini mau melanjutkan lagi gitu? Betul. Saya tetap bersikeras untuk melanjutkan. Oh bersikeras mau melanjutkan. Nah nanti buat apa sih mas ilmunya kayak gitu mas? Saya mengikuti jejaknya. Jejak penjahat-penjahat internasional. Jejak-jejak penjahat internasional. Ya jangan mas, jangan, nggak boleh kayak gitu. Jangan. Jadi mending mah sampean sholat kon 5 waktu wis. Emang nggak ada kerjaan lain apa jadi penjahat? Tidak ada. Ya kan saya sudah ngasih tahu. Ya saya mah yang penting saya tadi diajak dialog saja. Dikasih kesempatan waktu untuk bincang-bincang saja, terima kasih. Tapi saya sekali lagi, kalau tidak mah ini jangan dikatil-katil kayak gini, nggak usah. Yang penting terus perbanyak sholawat, istighfar, terus tetap kekeh gitu, nggak mau. Oh dilanjutin aja kayak gitu. Ya itu sih hak-hak sampean lah. Yang penting saya sudah ngasih tahu nih ke sampean. Ya ngasih tahu bahwasanya perbuatan polis apa sih, nggak usah. Ya wis, kalau gitu terima kasih mas ya waktunya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi sahabat tadi saya sudah ngobrol di sana memanggil Udin. Salah aku begini. Jadi saya nanti akan datangin lagi lah ke rumahnya minimal. Biar nanti video yang tadi biar tahuin Udin ditembak nanti apa tebanin kuburan disiksa dicambukin. Ya mudah-mudahan nanti saya datang lagi pelan-pelan lah. Mudah-mudahan dia mau meninggalkan ritual itunya yang menjadi penjahat mana biar nggak mempan ditembak. Bahaya ini, harus bahaya. Nanti di rumahnya pelan-pelan saya ngomongnya pelan-pelan. Pelan-pelan, jangan wis kalau di sini takut bisa benteng, janganlah. Jadi sahabat begitulah ketika tadi dipanggil ruh, arwah. Nih sebenarnya manusia itu, ketika manusia diciptakan itu ada jasad dan juga ada ruh. Manusia tanpa ruh hidup. Contoh ketika dalam kandungan 4 bulan kan, bayi umur dalam kandungan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan kan, kalau ibu-ibu lagi hamil 3 bulan udah hidup kan, itu tanpa ruh. Ketika ruh ditiupkan 4 bulan, berarti bayi tanpa ruh, manusia tanpa ruh hidup, jasadnya hidup nih. Nah ketika ruh dan jasad disatukan, ceduk, maka yang terjadi adalah manusia itu mempunyai jiwa, mempunyai pikiran, mempunyai otak untuk berpikir dan perilaku dan semuanya. Jadi ketika ada orang yang mampu memanggil ruh, sedangkan manusia ketika meninggal, ruh adalah suci, cabut dulu sama Allah, cabut dulu udah. Ketika manusia belum meninggal, ruh sudah duluan dulu, dingin, ruh yang dingin. Ketika Allah juga bicara kepada Rasul, wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruh min amri rabbi. Ketika ada orang yang menanyakan tentang ruh, katakan ruh adalah urusanku, kata Allah. Jadi ketika orang membahas ruh, nggak usah lah. Ketika orang bisa memanggil ruh itu ketika sudah dicabut berada di alam barzah. Siapa sih yang bisa manggil ruh kecuali atas izin Allah? Jadi ketika orang bisa komunikasi, itu adalah jin. Manusia ada ruh, ada jasad, dan juga ada korin. Korin itu yang mendampingi, ada dari sebangsa jin dan juga ada dari bangsa malaikat. Nah, bangsa jin ada yang baik dan ada yang tidak baik. Jadi ketika kita bisa berdialog, nah itu bisa jadi dari bangsa jin. Tapi kalau ruh, jaminan. Karena apa? Ruh sudah berada di alam barzah. Jadi hanya orang-orang yang mendapat izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala
Ya, mungkin kira-kira seperti itu. Kalau salah mau dibetulin dan dikoreksi. Itu kata saya. Insya Allah. Mudah-mudahan kalau salah ya sok mangga dikoreksi. Menurut saya ketika orang berbicara ruh, maka ruh adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan terlalu panjang lebar membahas ruh nih. Nah, jangan. Jadi ruh itu urusan Allah. Kita jasad, ruh menyatu, maka akal, jiwa, pikiran semuanya harus menyatu. Mudah-mudahan ini menjadi contoh bahwa tidak semua sembarangan orang bisa memanggil orang-orang yang sudah meninggal. Itu bisa jadi dari bangsa jin yang terus membuat manusia itu benar-benar tertipu daya oleh bangsa jin dan antek-anteknya jin, setan belek, setan engklek lah mau. Nah, sahabat harus cerdas. Nah, cerdas. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah. Mudah-mudahan kelak ini saya dan sahabat semua dapat syafaatnya Rasulullah SAW dan kita akan dapat diampuni segala dosa-dosanya dan nanti kita juga akan di sini ya. Terus perbanyak amal ibadah kita, amal soleh kita diperbanyak. Terus introspeksi, jangan saling menyalahkan, jangan saling menuduh, jangan saling introspeksi diri kita sendiri, karena nanti di kuburan nih tidak ada orang yang bisa membantu kecuali amal ibadah kita, amal soleh kita. Itu yang harus kita dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada orang hebat dan tidak ada orang kuat. Orang hebat adalah orang yang mampu menahan hawa nafsu, dan orang kuat adalah orang yang mampu menolong orang-orang yang lemah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Doakan saya sahabat, dan saya juga akan mendoakan sahabat semua. Kita mangga saling mendoakan. Jangan pernah takut setan belek, setan engklek, setan gredek, habis kepret dengan sholawat istighfar dan perbaiki sholat kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.